Halo, berjumpa kembali di Lance Intuition teman-teman. Apa kabarnya nih? Tetap sehat ya, dijaga kesehatannya. Bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi kesehatan hati kamu, mental kamu, jiwa kamu. Ya teman-teman ya. Ya aku yakinlah kamu yang paling tahu bagaimana cara menjaga kesehatan kamu, jiwa dan raga kamu, menjaga kebahagiaan kamu. Bagaimana cara mencapai kesuksesan? Aku yakin kamu jagonya deh. Iya teman-teman ya. Oke, tema kali ini aku ambil tentang di mata lawan jenis kamu sosok yang seperti apa sih? Ya, pendapat lawan jenis tentang dirimu, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine, kamu laki-laki maupun perempuan, tinggal disesuaikan saja dengan dirimu sendiri, dengan energi dominanmu ya teman-teman ya. Ini energi banyak orang yang aku tarik, jadi kemungkinan tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu sama sekali berapa jumlahnya ya. Jadi kalau memang nggak cocok ya sudah, kalau nggak resonate ya sudah, berarti ini energinya bukan energi kamu yang aku tarik, mungkin energi orang lain ya teman-teman. Dan temanya mungkin belum cocok untuk kamu lah, istilahnya seperti itu. Jangan terlalu dibawa perasaan, dibawa kecewa, dibawa marah-marah kalau memang nggak cocok ya teman-teman ya. Bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya dalam menonton videonya. Maklumin teman-teman, ini hiburan, energi banyak orang ya teman-teman ya. Pilihan satu dan pilihan kedua. Temanya kali ini, kamu di mata lawan jenis orang yang seperti apa sih? Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, laki-laki, perempuan. Nanti akan aku bacakan tebaran kartunya secara random atau secara acak, sesuai dengan intuisiku ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan energi kamu ya teman-teman ya. Tanyakan di dalam hati dan pikiran kamu, di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa sih ya. Pilihan satu, pilihan kedua. Kita mulai dari pilihan satu. Halo, yang memilih pilihan satu, kita buka energi kamu dulu. Energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apa yang menjadi fokus kamu saat ini, apapun yang ada di dalam diri kamu. Aku akan bacakan apa adanya ya teman-teman ya. Baikkah, burukkah, positifkah, negatifkah, akan aku bacakan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu. Oke? Energi kamu saat ini. Eight of Cups. Energi kamu, karakteristik kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu. Page of Pentacles dan Page of Swords. Oke. Di sini aku lihat ada energi Taurus, Capricorn dan Virgo ya. Ada Aquarius, Libra dan Gemini. Juga ada Pisces di sini. Cancer dan Scorpio. Ya, teman-teman. Oke, dari Eight of Cups ya, 8 cawan di sini aku lihat kamu punya intuisi yang cukup dalam, cukup tajam ya teman-teman dalam menyikapi setiap kejadian di dalam hidupmu. Baik itu percintaan, pekerjaan, kesehatan, apapun. Kamu banyak sekali menggunakan intuisi kamu dalam melakukan segala kegiatan kamu, keseharian kamu. Dalam mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil keputusan apapun. Ya, karena aku lihat di sini kamu punya intuisi yang sangat tajam. Ya, kamu percaya dengan intuisi kamu meskipun terkadang kamu memakai logika kamu juga ya. Di sini ada Page of Swords. Oke. Mungkin kamu baru meninggalkan suatu keadaan dari Eight of Cups ya, teman-teman. Kamu baru meninggalkan suatu keadaan. Keadaan itu bisa apa saja. Mungkin karir yang menurut kamu tidak sesuai dengan intuisi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu mungkin ya. Bisa juga suatu hubungan ya. Bisa juga suatu pertemanan ya, yang mungkin intuisi kamu ini sudah jauh-jauh hari berkata bahwa ini tidak baik untuk kamu. Apapun itu ya teman-teman, kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu saat ini. Kamu baru meninggalkan situasi apa? Ya, tinggal disesuaikan saja karena di sini ada beberapa tentang percintaan, pekerjaan, pergaulan, bahkan pergaulan ini bisa pertemanan ya, pertemanan dalam
circle kamu ataupun dalam pertemanan pekerjaan kamu yang ada hubungan dengan pekerjaan kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kamu baru meninggalkan keadaan itu karena mungkin intuisi kamu ini cukup lama berkata bahwa ini tidak baik untuk kamu, tidak baik untuk kebahagiaan kamu, kesehatan mental kamu, seperti itulah ya. Oke, dari Page of Pentacles di sini ya, kamu fokus sama pekerjaan kamu dengan karir kamu, apapun jenis karir dan pekerjaan kamu ya. Kamu seorang wira swasta, kamu seorang karyawan, apapun, tinggal sesuaikan ya teman-teman. Kamu fokus dengan pekerjaan kamu. Kamu seperti ingin membuktikan kepada seseorang tentang kemandirian kamu secara finansial ya. Kamu seperti sedang ingin membuktikan kepada seseorang atau kepada beberapa orang bahwa kamu bisa loh mandiri secara finansial ya. Mungkin menurut kamu ya, menurut penilaian kamu selama ini ada beberapa orang yang meragukan kemampuan kamu, meragukan kemampuan kamu untuk berdiri sendiri dalam hal finansial ya teman-teman ya. Mungkin kamu dianggap tidak mandiri, dianggap tidak mampu untuk menghidupi dirimu sendiri ya, seperti itulah. Kamu sedang, aku energinya tangkap di sini dari Page of Pentacles, kamu lagi berusaha untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang yang menurut penilaian kamu dia ini sudah cukup meremehkan kamu lah secara finansial ya, kemandirian secara finansial. Page of Swords di sini beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, energinya aku lihat kamu lagi banyak pingin tahu, banyak mencari tahu tentang seseorang, tentang sesuatu. Mungkin banyak mencari tahu tentang seseorang yang pernah kamu tinggalkan, banyak mencari tahu tentang suatu keadaan yang pernah kamu tinggalkan di sini dari Page of Swords ya. Kamu di sini aku lihat sih kamu intuisi tajam, kamu juga punya kecerdasan ya. Kamu orang yang pintar, secara logika kamu juga cukup tajam, tapi tidak lebih tajam dibandingkan intuisi kamu ya. Kalau aku lihat ya, yang memilih pilihan satu ya, kamu banyak menggunakan intuisi, tapi terkadang juga kamu menggunakan logika kamu dalam mengambil suatu keputusan di dalam hidupmu ya teman-teman. Saat ini energinya beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, kamu lagi banyak pengen tahu tentang seseorang, tentang suatu keadaan yang pernah kamu tinggalkan ya. Kamu meninggalkan keadaan itu, tapi kamu masih pengen tahu lah ya. Namanya manusia, rasa ingin tahunya cukup besar ya teman-teman. Nggak usah tidak usah dipungkiri lah itu. Rasa pengen tahu kan bukan berarti ingin kembali ke masa itu, bukan berarti seperti itu juga ya. Cuman pengen tahu, cuman melampiaskan ke rasa penasaran mungkin gitu ya, tentang sesuatu atau suatu keadaan atau suatu tempat yang kamu baru saja tinggalkan atau kamu pernah tinggalkan. Kamu lagi kepo banget. Kamu banyak mencari tahu tentang hal ini yang sudah kamu tinggalkan ini melalui sosial media. Mungkin melalui circle pertemanan kamu, mungkin bisa saja ya. Tapi kalau aku lihat dari Page of Swords di sini, banyak melalui sosial media sih ya teman-teman. Ini ada energi yang baru saja masuk, aku dengar dari Page of Pentacles dan Page of Swords. Kamu lagi kepo tentang seseorang yang non jauh di sana ya teman-teman. Yang orang ini ada hubungan dengan cinta, dengan romansa. Kamu mungkin tertarik dengan orang ini ya. Dari Page of Swords kamu banyak mencari tahu tentang orang ini, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa energi yang baru aku dengar di sini dari Page of Swords. Kamu lagi banyak mencari tahu tentang seseorang yang kamu tertarik banget deh sama orang ini ya. Jujur aku belum melihat ada hubungan percintaan, tapi kamu lagi pengen mengenal dia lebih jauh lagi, yang kamu merasa pengen tahu nih tentang dia gitu ya. Sebelum kamu melakukan pendekatan, kamu pengen tahu lebih banyak tentang orang ini, orang yang membuat hati kamu tertarik banget gitu ya teman-teman ya. Di sini dari Page of Swords ada hubungannya dengan percintaan ya. Beberapa dari kamu lagi mencari tahu lebih banyak lagi tentang seseorang yang kamu tertarik banget deh. Ada hubungannya dengan romansa dan percintaan kamu ya. Mungkin kamu mencari tahu tentang orang ini ya sebagai modal kamu untuk mendekati dia gitu ya. Sebelum kamu melakukan pendekatan secara fisik gitu ya, pendekatan secara langsung, kamu pengen tahu dulu nih orang nih seperti apa sih, apakah sudah punya pasangan,
kerjanya seperti apa, sifatnya seperti apa, mungkin gitu ya teman-teman. Dan ada Page of Pentacles, kamu ya seperti tadi aku jelaskan, sebagai modal kamu untuk mendekati dia secara langsung ya. Menurut kamu ya sudah, cari tahu dulu nih seperti apa sih pergaulannya dia, seperti apa sih sosial medianya dia, mungkin ya seperti itu ya beberapa dari kamu ya teman-teman. Oke, pilihan 1 yang membuat kamu menarik di mata lawan jenis, atau menurut lawan jenis kamu seperti apa sih orangnya ya. Lawan jenis bisa siapa saja ya, belum tentu ini pasangan kamu, belum tentu ini yang punya perasaan cinta sama kamu. Lawan jenis bisa siapa saja. Menurut lawan jenis, kamu nih orang yang seperti apa gitu ya. Tentu saja mereka sudah mengenal kamu ya teman-teman ya. Nggak mungkin kan kalau orang baru kenal sama belum kenal sama kamu terus kenal bisa menilai kamu kan, kayaknya mustahil gitu ya teman-teman ya. Kita bahas tentang seseorang lawan jenis yang tentu saja mengenal kamu. Ini bisa siapa saja. Menurut dia, menurut mereka, menurut lawan jenis, kamu orang yang seperti apa sih? Oke, ada 2 of Swords, 7 of Cups, Ace of Pentacles. Menurut lawan jenis, kamu orang yang seperti apa sih? Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya teman-teman. King of Swords dan ada The World. Oke. Pilihan 1 menurut lawan jenis, kamu orang yang seperti apa? 2 of Swords. Menurut mereka, dan jelas mereka kenal kamu ya teman-teman. Seperti dari tadi aku jelaskan, ini mereka yang sudah mengenal kamu, siapapun itu, teman kamu, pasangan kamu, gebetan kamu, sahabat kamu, teman kerja kamu, siapapun. Yang jelas dia mengenal kamu. Dan lawan jenis ya. Dari 2 of Swords di sini, di mata mereka, kamu orang yang, mereka mungkin tahu ya kalau kamu ini secara intuisi tajam sekali. Ya, dari 2 of Swords aku lihat, secara intuisi kamu tajam sekali. Mungkin ketika kamu berkomunikasi sama mereka, kamu banyak menggunakan intuisi kamu. Mereka tahu itu teman-temannya, apalagi dalam memutuskan sesuatu yang kamu sedang ada di persimpangan nih. Ini ilustrasinya saja ya. Misalnya kamu sedang di persimpangan, kamu harus memutuskan sesuatu gitu ya. Dan mungkin kamu sedikit berceritalah kepada mereka nih ya, mungkin teman kamu, mungkin pasangan kamu, mungkin kakak adik kamu ya. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa ketika mengambil suatu keputusan, kamu banyak menggunakan hatimu, banyak mendengarkan suara hatimu, intuisi kamu lah ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Dinilai di mata mereka dari 2 of Swords, kamu antara spiritualisme, hal-hal yang berkaitan dengan spiritualisme, dan hal-hal yang berkaitan dengan logika. Kamu orang yang sangat seimbang ya. Di mata mereka kamu seperti itu. Kamu orang yang sangat seimbang antara logika, sisi spiritualisme kamu, sisi keduniawian kamu gitu ya. Kamu sangat seimbang, orang yang sangat seimbang ya. Dari 7 of Cups di sini, dari 7 of Cups ya teman-teman, di mata lawan jenis, kamu ini orang yang sangat pemikir ya. Kamu orang yang kadang-kadang justru dinilai seperti terlalu banyak berpikir ya, karena kamu terlalu banyak yang kamu inginkan gitu. Kamu jadi fokusnya nggak bisa di satu hal saja ya. Kamu di mata lawan jenisnya, kamu tipikal orang yang banyak berpikir, banyak maunya, tidak bisa terfokus dengan satu hal aja gitu kan. Gini teman-teman, sebagai manusia pada umumnya ya, aku bicara tentang pada umumnya, kalau kita menginginkan sesuatu kan kita harus memfokuskan dulu di satu hal gitu ya, supaya ya kita konsentrasi lah dalam mencapai hal itu, apapun itu ya teman-teman ya. Tapi di sini kalau kamu yang memilih pilihan 1, kamu di mata lawan jenis ini seperti banyak maunya, banyak yang ingin diraih, banyak imajinasinya, banyak fantasinya. Jadinya jatuhnya tuh ya, kamu nggak bisa fokus dengan satu hal, nggak bisa memprioritaskan satu hal saja gitu ya terlebih dahulu, tidak bisa memprioritaskan terlebih dahulu satu hal saja gitu. Di mata lawan jenis ya, kamu di mata mereka tuh orang yang terlalu banyak maunya, terlalu banyak berpikir lah ya gitu ya teman-teman ya. Orang yang terlalu banyak mimpinya gitu ya. Ace of Pentacles,
Di mata lawan jenis, baik divine feminine maupun divine masculine, ya, yang jelas lawan jenis ya, dan mereka mengenal kamu, teman-teman ya. Kamu dinilai orang yang sangat sukses. Kamu dinilai orang yang secara finansial, secara karir, yang gak usah dibahas lagi lah ya. Maksudnya kamu punya karir, kamu punya keuangan, material things yang cukup baik dari Ace of Pentacles, ya. Kamu tipe orang yang tipe orang yang senang sekali memberi penghargaan kepada dirimu sendiri atas kerja keras kamu selama ini. Misalnya, kamu menginginkan sesuatu, ya harganya mungkin agak mahal gitu ya, apapun itu ya, hobi kamu, yang berkaitan dengan hobi kamu, berkaitan dengan kebutuhan kamu tuh suka sekali barang-barang yang sifatnya mahal, hedon gitu loh teman-teman ya. Kamu senang sekali memberi penghargaan untuk kerja keras kamu sendiri, karena kamu mampu dan kamu merasa layak gitu ya. Ya, di mata lawan jenis kamu dinilai orang yang sangat seperti itu ya, hedon gitu ya, bergaya hidup mewah gitu ya, bergaya hidup yang padahal mereka hanya bisa menilai ya, mereka hanya bisa menilai tanpa tahu bahwa kamu ada kerja kerasnya. Kamu ingin menghargai dirimu sendiri, kamu ingin menghargai dirimu atas kerja keras kamu selama ini. Orang lain kan hanya bisa menilai ya teman-teman ya, tapi yang tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Ya, di mata lawan jenis kamu orang yang hedon lah, bergaya hidup hedonisme gitu ya, bermewah-mewah, suka barang mewah, suka jalan-jalan ke tempat yang mewah-mewah gitu ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Tapi memang mereka tahu bahwa kamu punya karir, kamu punya finansial yang tidak usah diragukan lagi kemampuan kamu secara finansial dan karir kamu ya. Mungkin banyak sekali lawan jenis yang mungkin tadinya tertarik sama kamu nih gitu ya, tapi kayak mundur gitu loh teman-teman, karena mungkin minder ya gitu ya, mungkin minder melihat kesuksesan kamu seperti itu mungkin ya. Dari King of Swords di sini, menurut mereka kamu itu orang yang sangat tegas, judes, jutek, straight to the forward, susah sekali diajak bercanda gitu ya. Tapi dibalik semua kejudesan kamu, dibalik semua ketegasan kamu, kegalakan kamu ini, kamu memang mereka sangat menyadari bahwa kamu ini hanya melindungi dirimu sendiri. Dari apa? Ya mungkin dari orang-orang yang kamu tahu bahwa hanya untuk memanfaatkan kamu, melindungi dirimu lah dari orang-orang yang manipulatif gitu ya. Ya di mata lawan jenis kamu orang yang seperti itu, judes, jutek, galak, susah diajak bercanda, susah didekati, seperti itu ya. Dari King of Swords kamu orang yang sangat jujur ya. Mereka tahu bahwa kamu orang yang sangat jujur, kamu suka bilang suka, nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Kamu orang yang tidak pernah berpura-pura ya, dan mungkin mereka ini tahu bahwa kamu orangnya seperti itu ya. Mungkin dia teman-teman kamu, mungkin dia orang yang pernah dekat dengan kamu, mungkin bahkan ini pasangan kamu, orang tua kamu, kakak adik kamu, siapapun itu ya teman-teman. The World ya, kamu orang yang sangat overprotective ya teman-teman ya. Dinilai lawan jenis kamu orang yang sangat overprotective terhadap orang-orang yang kamu cintai ya. Dari The World ya di sini, kamu orang yang sangat overprotective terhadap orang-orang yang kamu cintai, overprotective terhadap apa yang sudah menjadi milik kamu. Kamu tipikal orang yang bawaannya pengen melindungi aja, melindungi orang-orang yang kamu cintai. Itu bukan hanya ada hubungannya dengan percintaan saja, tapi mungkin kamu punya jiwa yang sangat melindungi terhadap teman kamu, sahabat kamu, anak-anak kamu, pasangan kamu, orang tua kamu gitu ya. Kamu punya jiwa yang punya pembawaan yang overprotective lah. Kamu tahu lah ya teman-teman ya, overprotective seperti apa ya. Bawaannya pengen melindungi orang-orang yang kamu cintai, bawaannya pengen melindungi apa yang sudah menjadi milikmu. Tidak mudah istilahnya ya, ilustrasinya tidak mudah lah keluar dari circle-mu ya, keluar dari kehidupanmu. Kalau sudah ada di dalam kehidupanmu, susah lah untuk keluar dari circle kamu gitu istilahnya, dalam hal apapun itu ya. Karena kamu sudah membuat nyaman setiap orang yang kamu cintai ya. Rata-rata orang sangat nyaman dekat dengan kamu ya, karena pembawaan kamu yang cukup dewasa, pembawaan kamu yang bawaannya pengen melindungi mereka aja, orang-orang yang kamu cintai, siapapun itu ya teman-teman ya.
Oke, kita cari tahu lagi di mata lawan jenis kamu seperti apa sih orangnya, ya. Oke, di sini ada Four of Cups, ada Six of Pentacles, Nine of Wands, ya. Kamu orang yang sangat overprotective ya, seperti tadi aku jelaskan dari The World. Kamu orang yang sangat overprotective terhadap orang-orang yang kamu cintai, terhadap apapun yang sudah menjadi milikmu. Istilahnya tidak mudahlah lepas dari tanganmu itu. Apa yang sudah kamu miliki itu tidak mudah lepas dari tanganmu ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada King of Swords dan ada Ace of Pentacles. Oke. Ace of Pentacles keluar lagi ya teman-teman, 2 kali. Di mata lawan jenis kamu punya karir, punya kemandirian, punya gaya hidup yang cukup hedon, bermewah-mewah gitu ya. Tetapi ya mereka pun tahu ya, kayaknya mereka tahu bahwa kamu mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kamu, meskipun itu kesannya bermewah-mewah, tapi kamu mampu. Kamu memiliki kemampuan itu gitu ya. Ya, di mata lawan jenis kamu orang yang sangat mandiri. Sangat mandiri, terutama dalam hal finansial ya teman-teman, seperti itu. Kamu suka hal-hal yang sifatnya bermewah-mewah, barang-barang bagus gitu ya, meskipun mahal tapi bagus menurut kamu ya nggak apa-apa. Itu adalah bentuk dari penghargaan kamu terhadap diri kamu sendiri, terhadap kerja keras kamu selama ini ya. Ada Four of Cups di sini. Di mata lawan jenis ya seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman, dari Seven of Cups, di sini ada Four of Cups. Kamu orang yang sangat pemilih ya. Four of Cups di sini. Kamu orang yang sangat sulit didekati, kamu orang yang sangat pemilih. Dalam hal apapun, terutama dalam hal ya yang hubungan dengan percintaan ya teman-teman. Kamu orang yang terkesan tidak butuh pasangan. Ya, di mata lawan jenis kamu orang yang seperti itu, terkesan tidak butuh pasangan. Padahal di sini kamu kayaknya hanya pemilih saja sih. Mungkin kamu punya background percintaan yang sulit gitu ya. Punya masa lalu yang tidak mudah dilupakan seperti itu ya. Tapi di mata lawan jenis nih kamu orang yang sulit untuk didekati, seolah-olah kamu tidak butuh pasangan seperti itu ya. Kamu orangnya pemikir ya, pemikir dan pemilih. Dari Six of Pentacles aku lihat ya, kamu punya jiwa sosial yang cukup tinggi ya. Kamu senang sekali membantu, bahkan mungkin bukan hanya membantu keluarga kamu, tapi juga kamu membantu orang-orang yang menurut kamu membutuhkan bantuan kamu. Karena secara finansial juga kamu sanggup. Jadi kamu dinilai mereka nih, lawan jenis terutama, kamu tipikal orang yang senang sekali membantu orang lain. Ya, kalau menurut kamu itu pantas untuk dibantu, kamu nggak ragu-ragu untuk membantu gitu ya. Toh secara finansial juga kamu sanggup ya. Mereka sangat menyadari itu teman-teman. Oke, dari Nine of Wands ya, aku lihat di sini kamu orangnya sangat defensif ya. Kamu sangat menjaga sekali dirimu, harga diri orang-orang yang kamu cintai, terutama keluarga ya. Aku lihat di sini dari Nine of Wands, kamu sangat menjaga harga diri kamu. Dari King of Swords juga aku lihat kamu orang yang kalau mengeluarkan pendapat, kalau mengambil satu keputusan sulit banget dibuat berubah lah gitu ya. Kamu orang yang sangat menghargai dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri ya. Di sini ada King of Swords ya, sampai 2 kali loh King of Swords-nya. Kamu di mata lawan jenis ya, kamu orang yang ya seperti tadi aku jelaskan ya, tegas, susah didekati, susah diajak bercanda, straight to the forward. Kamu nggak pernah bertele-tele kalau berbicara gitu ya. Kamu tipikal orang yang jujur, jarang sekali untuk menyimpan unek-unek kamu itu loh gitu ya. Kamu jarang sekali menyimpan unek-unek kamu, kekecewaan kamu, kemarahan kamu, kebahagiaan kamu. Kamu orang yang sangat frontal teman-teman dalam mengungkapkan semua perasaan kamu, perasaan bahagia, perasaan marah, sedih, kecewa gitu ya teman-teman ya. Dari Nine of Wands ya seperti tadi aku jelaskan ya, kamu orang yang sangat defensif, kamu orang yang sangat melindungi harga diri kamu, melindungi orang-orang yang kamu cintai, terutama keluarga ya. Sama dengan The World tadi ya, cenderung posesif ya. Kamu cenderung posesif kalau aku lihat dari Nine of Wands, cenderung posesif untuk orang-orang yang kamu kasihi, untuk apapun yang sudah menjadi milikmu. Sulit sekali untuk keluar dari circle kamu itu ya. Tapi memang banyak yang merasa nyaman di dekat kamu teman-teman, baik itu teman-teman kamu, pasangan kamu. Kalau kamu sudah punya anak ya, kalau kamu sudah punya anak, mungkin anak-anak kamu sangat nyaman di dekat kamu gitu ya. Kamu orang yang sangat hangat meskipun terkesan posesif ya teman-teman ya. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Aquarius
Gemini dan Libra. Ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Hampir semua zodiak ada di sini ya teman-teman ya. Energi zodiaknya hampir semua ada di sini. Ya, zodiak kamu maupun zodiak mereka yang mengeluarkan pendapat tentang dirimu. Ya, teman-teman yang memilih pilihan satu, semoga cocok ya, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, bukan energi kamu yang aku tarik ya. Dimaklumi teman-teman. Bahagia selalu ya, tetap menjadi orang-orang yang positif. Bye-bye. Hai, yang pilih pilihan kedua, pilihan terakhir ya. Kita buka energi kamu ya guys. Energi kamu, sifat-sifat kamu, karakteristik kamu, apa yang menjadi fokus kamu saat ini mungkin gitu ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya apa adanya, secara random, secara acak, berdasarkan intuisiku. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, energi dominan kamu kemana. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah, kamu masih sendiri, bebas ya teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan semua keadaannya dengan dirimu sendiri, dengan situasimu. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Karena nggak semua bisa cocok. Ini energi banyak orang ya. Ini energi umum teman-teman ya. Jangan dibawa perasaan kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate. Bersikap bijak dan jadi orang yang dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya, dalam menonton videonya. Oke, kita mulai. Pilihan kedua, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu. Two of Swords, Six of Swords, Queen of Wands. Oke. Two of Swords. Kamu saat ini kalau aku lihat energinya, kamu lagi berada di dua pilihan. Ada hal-hal yang kamu bingung lah memilihnya ya. Ada hal-hal yang berusaha kamu untuk mengkoneksikan antara logika dan intuisi kamu. Secara intuisi kamu tajam ya di sini dari Two of Wands ya. Two of Swords ya. Logika dan intuisi kamu sangat seimbang di sini. Jadi mungkin saat ini yang memilih pilihan kedua ya, kamu dalam energi yang di persimpangan. Kamu diharuskan untuk mengambil suatu keputusan. Tinggal disesuaikan dengan situasi kamu. Keputusan itu tentang pekerjaan kah, tentang cinta kah? Mungkin kamu lagi berhubungan dengan dua orang. Ya mungkin ya, tapi kamu sangat menyadari bahwa kamu tidak bisa terus-terusan berada di situasi dan keadaan yang seperti itu. Jadi kamu berusaha untuk menyeimbangkan lah antara logika dengan kenyataan yang ada di depan mata kamu, juga dengan intuisi kamu. Mana sih yang harus kamu pilih? Ya, mungkin itu ada hubungan dengan cinta, ada hubungannya dengan pekerjaan, domisili, apapun itu ya teman-teman ya. Karena di sini ada Six of Swords ya. Karena di sini ada Six of Swords ya teman-teman. Aku lihat yang memilih pilihan kedua, hai. Kamu ada yang LDR-an atau memiliki hubungan jarak jauh dengan orang-orang yang kamu kasihi, orang-orang yang kamu cintai. Tidak melulu soal cinta, tidak melulu soal pasangan atau anak-anak, tapi bisa saja ini dengan orang tua, adik kakak kamu, mungkin ya, orang-orang yang kamu kasihi lah ya. Kamu tinggal sesuaikan saja teman-teman. Di sini kok aku lihat ada energi yang kamu punya hubungan jarak jauh dengan orang-orang yang kamu kasihi. Ya, bisa saja itu orang tua ya teman-teman. Dan kamu mungkin dari Two of Swords di sini, kamu mungkin lagi bingung. Kamu mungkin seperti merasa tersiksa lah dengan hubungan jarak jauh ini. Tersiksa karena apa? Karena kerinduan. Kan jarang ketemu ya kalau hubungannya jarak jauh ya. Kalau mau ketemu kan juga harus mempertimbangkan biaya fisik, kesehatan gitu, harus ambil cuti panjang mungkin ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja gitu. Ya, kalau kita bicara tentang cinta, mungkin saja kamu mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang mendekati pasangan kamu. Ini ilustrasinya saja ya teman-teman ya. Lebih dekat dengan pasangan kamu. Mungkin kamu sedang mempertimbangkan hal itu. Ya, mungkin saja kalau misalnya ini kamu belum punya pasangan, ini ada kaitannya dengan keluarga, apalagi orang tua. Kamu sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan, peluang bisnis gitu ya, yang memungkinkan kamu untuk lebih dekat dengan orang tua kamu. Mungkin gitu ya teman-teman. Adalah sesuatu yang kamu pertimbangkan di sini. Kamu sedang ada di crossroad ya, sedang berada di situasi yang
kamu sangat menyadari kamu harus segera untuk memutuskan itu. Dua hal ini, ya teman-teman ya, baik itu misalnya kamu ada, soalnya aku di sini lihat ada energi kamu tertarik dengan dua orang atau bahkan sudah memiliki hubungan dengan dua orang. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman ya. Jadi kamu tidak mau terus-terusan berada di situasi seperti itu. Jadi kamu berusaha untuk mengkoneksikan antara logika, kenyataan yang ada di depan mata kamu juga dengan perasaan kamu dan intuisi kamu tentunya ya teman-teman ya. Ya dari Queen of Wands aku lihat di sini secara sifat kayaknya kamu memang tipikal orang yang mudah digemari oleh lawan jenis. Ya dari Queen of Wands ya, kamu banyak yang menggemari. Kamu orangnya, pembawaannya ini, kamu di mata lawan jenis ini kayaknya ya, kamu orang yang sangat humble, ramah ya. Bawaannya tuh kalau di dekat kamu nyaman gitu ya. Kamu terlihat sangat menarik lah secara fisik ya, kayaknya ya. Kalau secara energi nih, meskipun kamu punya sifat yang agak egois ya dari Queen of Wands ya, aku lihat sifat kamu, karakteristik kamu kayaknya kamu orang yang agak egois gitu ya, orang yang agak semaunya gitu ya, agak semaunya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, yang itu yang harus kamu dapatkan itu ya, seperti itu. Kamu orang yang mengerti tentang dunia spiritualitas dan bahkan sedikit supranatural ya dari Queen of Wands di sini. Saat ini energi kamu kayak lagi bangga dengan dirimu sendiri. Ada yang pengen, ada beberapa energi single ya di sini. Kamu belum mau untuk memiliki pasangan ya, pacarkah, apalagi pernikahan gitu ya. Kamu lagi menikmati kesendirian kamu. Karena apa? Dari Queen of Wands di sini kamu lagi banyak flirty, lagi banyak menggoda lawan jenis. Dan lawan jenis juga banyak yang tergoda sama kamu. Ya, kamu seperti ingin memanfaatkan hal itu. Memanfaatkan itu bukan dalam hal yang negatif ya, teman-teman. Memanfaatkan kesinggelan kamu ini untuk dekat sama siapa aja. Karena menurut kamu kalau kamu sudah punya pasangan, pacar gitu ya, apalagi menikah gitu, itu akan menghambat kebebasan kamu dalam memilih pasangan, memilih lawan jenis. Ya, teman-teman ya, jujur ya, aku lihat di sini energinya ada beberapa dari kamu nih lagi bangga banget sama dirimu sendiri gitu ya, percaya diri banget nih, energinya lagi berapi-api gitu ya. Karena mungkin kamu lagi banyak yang suka, lagi banyak yang mendekati, dan kamu lagi berusaha untuk memanfaatkan keadaan itulah. Ya tentunya mungkin menurut kamu untuk mencari yang terbaik ya, tapi kamu jadinya kayak apa ya? Hampir semuanya kamu tanggapi ya, baik itu dari telepon mereka, kamu jalan sama mereka ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Kamu dalam energi yang seperti itu aku lihat ya. Kamu flirty banget, kamu tipikal divine feminine atau divine masculine yang flirty lah, senang sekali menggoda. Dari gerak-gerik kamu, dari lirikan mata kamu, dari cara bicara kamu gitu ya. Jadi banyak sekali lawan jenis yang tertarik sama kamu, tertarik untuk mengenal lebih jauh, tertarik untuk mendekati, bahkan tertarik untuk menjadikan kamu pasangan mereka, seperti itu. Oke, di mata lawan jenis, kamu orang yang seperti apa sih? Ya, kita lihat ya teman-teman. Lawan jenis bisa siapa saja ya, teman-teman ya. Tidak melulu kita bicara tentang percintaan, tidak melulu kita bicara tentang pasangan ya. Ini bisa siapa saja lawan jenisnya. Bisa sahabat kamu, teman-teman kamu, teman kantor kamu, di dalam pergaulan kamu sehari-hari, siapapun itu, yang penting lawan jenis ya. Oke, ada the High Priestess. Oke, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles. Oke. Nine of Cups dan ada Ten of Cups ya. Oke, dari The High Priestess di sini, dari energi saja, dari energi kamu ya, pilihan kedua aku lihat memang kamu orang yang mengerti atau bahkan dekat dengan hal-hal yang sifatnya spiritual atau sedikit supranatural ya. The High Priestess, mungkin mereka lawan jenis ini yang berpendapat tentang dirimu ini, siapapun itu ya, mungkin teman-teman kamu, mungkin pasangan kamu, teman-teman, tahu tentang kemampuan kamu ini, tahu tentang intuisi kamu yang sangat tajam ya teman-teman. Di mata lawan jenis kamu orang yang sangat misterius, kamu orang yang introvert ya, tertutup gitu ya. Kalaupun kamu orang yang terbuka, kamu terbuka dengan pertemanan ya.
Kamu terbuka dengan mereka yang mau berteman dengan kamu, siapapun itu. Kamu tidak pernah memilih-milih. Tapi untuk menceritakan tentang masalah pribadi kamu kepada orang lain, bahkan kepada sahabat kamu sangat tertutup. Ya, kamu introvert untuk beberapa hal, terutama hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan kamu, dengan dirimu. Ya, teman-teman, kamu kadang ekstrovert, kadang introvert. Ya, introvert untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusannya dengan pribadi kamu lah, gitu ya. Kamu seorang yang sangat misterius di nilai mereka. Kamu orang yang intuitif, ya. Kamu orang yang mungkin beberapa dari kamu di sini aku lihat kamu punya sixth sense, ya. Di mata lawan jenis mereka sangat mengagumi tentang kemampuan kamu ini, ya teman-teman. Ada Nine of Pentacles. Kamu dinilai orang yang sangat mandiri secara finansial. Kamu orang yang sangat menghargai dirimu sendiri. Kamu orang yang sangat berbahagia dengan kesendirian kamu. Karena jujur, yang memilih pilihan satu banyak sekali energi single. Ya, single ini bukan hanya belum menikah, tapi juga kamu memutuskan untuk belum punya pasangan. Ya, teman-teman ya. Kamu memutuskan untuk belum punya pasangan bukan karena kamu nggak ada yang suka, nggak ada yang mendekati, bukan. Tapi karena memang keputusan kamu untuk sendiri dulu. Kamu fokus dengan pekerjaan kamu dari Nine of Pentacles. Dan lawan jenis melihat kemampuan kamu itu, teman-teman ya. Banyak sekali energi sendiri, kesendirian, masih menikmati kesendirian dari The High Priestess, Nine of Pentacles. Di mata mereka kamu divine feminine, divine masculine, laki-laki atau perempuan yang sangat mandiri. Bahagia dengan dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri. Kamu orang yang sulit untuk didekati, kamu orang yang sulit untuk dibuat sedih. Ya, teman-teman, ada Seven of Pentacles. Ya, di mata mereka kamu orang yang sangat ambisius dalam hal kemandirian secara finansial. Karir kamu ini, kamu orang yang sangat ambisius, ya, dari Seven of Pentacles. Ya, jadi mereka memahami kenapa sampai sekarang kamu memutuskan untuk sendiri dulu, tidak punya pasangan. Kalaupun kamu punya pasangan, tapi kamu sulit untuk berkomitmen yang kaitannya dengan pernikahan. Kalaupun kamu punya pasangan, kamu tipikal orang yang sulit untuk diajak serius lah. Kalau udah ngomongin pernikahan, kamu kayak anti gitu, ya teman-teman ya. Oke, dari Seven of Pentacles ya, kamu orang yang ambisius gitu ya teman-teman, untuk mencapai suatu kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara karir. Kamu ambisius, tapi kamu juga memiliki kesabaran, ya. Kamu berusaha semaksimal kamu bisa. Kamu berpasrah gitu ya. Kamu berdoa, kamu berusaha gitu. Dengan doa-doa yang kamu panjatkan kepada pencipta, itu yang membuat kamu sabar, menunggu hasil dari kerja keras kamu selama ini gitu ya. Di mata lawan jenis kamu orang yang sangat sabar. Terutama kalau itu berkaitan dengan karir kamu, pekerjaan kamu, kesuksesan kamu, kemandirian kamu secara finansial. Jujur ya teman-teman, yang memilih pilihan kedua ini, kamu aku lihat energinya sendiri ya, memutuskan untuk belum mau terikat dalam pernikahan. Meskipun kamu punya pasangan, tapi kamu belum mau terikat dalam pernikahan. Kamu sangat enjoy dengan dirimu, kamu sangat enjoy dengan hobi-hobi kamu, pekerjaan kamu. Kamu fokus dengan pekerjaan sih, aku lihat ya. Dan di mata lawan jenis kamu memiliki keunggulan itu. Kamu orang yang sangat fokus sama kemandirian kamu secara finansial ya. Kamu terobsesi dengan pekerjaan kamu terobsesi dengan uang gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Nine of Cups ya, orang yang sangat bahagia, orang yang sangat disiplin. Kamu di mata lawan jenis seperti itu ya, terlihat sangat bahagia secara finansial, karir, keduniawian kamu, hal-hal yang sifatnya duniawi ya teman-teman, tuh kamu sudah memiliki kebahagiaan itu. Secara emosional ya, emosi ya dari Nine of Cups. Secara emosi kamu juga pandai untuk memanage semuanya ya. Secara emosi kamu mampu untuk memanage semuanya. Kamu tipikal orang yang tahu keadaan, kapan kamu marah, kapan kamu harus mengeluarkan semua emosi kamu. Kamu tahulah memanage emosi kamu. Kamu memang senang, misalnya nih, kamu senang sekali menyendiri, terutama ketika kamu dalam keadaan kecewa. Kamu bisa saja menangis. Ya, aku lihat di sini kamu orang yang sangat sensitif juga ya secara perasaan ya. Kamu bisa saja menangis, tapi kamu tidak pernah menunjukkan rasa sedih kamu di mata orang lain. Ya, teman-teman ya. Lawan jenis menilai kamu seperti itu.
ya, Nine of Cups. Kamu sudah memiliki hampir semuanya yang kamu inginkan. Secara materi kamu cukup mapan. Secara karir kamu bikin lawan jenis minder lah istilahnya. Kamu punya kebahagiaan secara emosi, kamu bisa memanage semuanya, kamu tahu situasi, kamu tahu keadaan. Kalau kamu mau meluapkan emosi kamu, apapun itu emosinya ya. Emosi itu kan bukan hanya kemarahan ya, kesedihan. Kamu mau nangis, kamu mau mengungkapkan kemarahan, kamu tahu memanage semuanya. Kamu orang yang sangat disiplin dari Nine of Cups ya teman-teman. Kamu orang yang sangat disiplin. Kamu tahu kapan harus bersenang-senang, kapan waktunya kamu bekerja. Punya kedisiplinan ya teman-teman ya. Di mata lawan jenis kamu sudah memiliki kebahagiaan, kemandirian dalam hal apapun, spiritual maupun keduniawian kamu. Ya teman-teman, ada Ten of Cups. Ya, kamu orang yang sangat bahagia. Di mata lawan jenis kamu orang yang sangat bahagia. Ya, sekarang gini teman-teman, kita bicara tentang di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa. Ya, masalah kamu seperti ini atau tidak, seperti apa yang mereka ucapkan atau tidak, balikan lagi kepada diri kamu. Apakah memang kamu seperti itu atau tidak? Ya, aku hanya membahas tentang pendapat lawan jenis tentang dirimu. Setiap orang bisa berpendapat kan tentang kita teman-teman. Seperti itu ya. Dari Ten of Cups kamu terlihat orang yang sangat bahagia. Kamu divine feminine, kamu divine masculine. Di sini beberapa energinya, hanya beberapa. Kamu sudah berkeluarga ya, atau pernah berkeluarga, kamu sudah punya anak yang jelas dari Ten of Cups. Ya, kamu bahagia dengan hidupmu. Kamu bahagia dengan kesendirian kamu bahagia dengan keluargamu. Dan paling terutama kamu bahagia dengan dirimu sendiri. Ya, kamu orang yang sangat terlihat bahagialah. Secara materi, secara spiritual, secara jiwa kamu terlihat orang yang sangat bahagia, orang yang sangat mapan lah ya di mata lawan jenis. Dan bahkan aku lihat beberapa dari kamu nih, ada beberapa orang yang mau mendekati kamu lawan jenis ya, divine masculine, divine feminine, laki-laki atau perempuan. Mereka jadi kayak minder sendiri dengan kebahagiaan yang kamu punya ya, dengan karir yang kamu punya, dengan kemapanan yang kamu punya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi ya guys. Di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa sih ya? Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada King of Swords, oke. Knight of Cups, The Star, 2 kartu lagi. Di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa sih? Pilihan kedua, 2 kartu lagi ini terus. Oke, thank you. 2 kartu. Di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa? 2 kartu lagi. Oke. Ada Eight of Swords dan ada Knight of Pentacles. Oke. Di mata lawan jenis kamu orang yang seperti apa? Hai, pilihan kedua. Dari King of Swords di sini lawan jenis, ada beberapa lawan jenis ya yang menilai kamu nih orang yang sangat tegas. Ya, teman-teman ya, orang yang sulit untuk didekati, straight to the forward. Orangnya kalau sudah mengambil suatu keputusan ya, atau kamu berpendapat lah tentang sesuatu gitu, susah sekali lah untuk membuat kamu nih merubah pendapat kamu, merubah pendirian kamu ya. Dari King of Swords, kamu orang yang sulit sekali diajak bercanda. Menurut lawan jenis ya teman-teman, kamu seperti apa ya, balikan lagi kepada dirimu sendiri ya. Sesungguhnya kamu seperti apa gitu. Apakah pendapat mereka benar atau tidak tentang kamu ya, hanya kamu yang tahu ya teman-teman. King of Swords, kamu orang yang sulit sekali diajak bercanda, kamu orang yang sulit sekali untuk didekati, kamu orang yang sulit sekali untuk diajak berkomitmen, kamu orang yang pintar ya. Mereka mengagumi kamu nih. Lawan jenis nih ada beberapa yang mengagumi kamu karena kamu orang yang pintar ngomong. Ya, kamu pintar ngomong dan pintar meyakinkan sesuatu kepada seseorang. Ya, mungkin tentang pola pikir kamu, mungkin tentang apapun ya. Kamu orang yang orang kalau kamu ngomong tuh percaya aja gitu ya. Kamu tipikal orang yang yakin aja orang kalau ngomong sama kamu gitu ya teman-teman. Kamu dinilai orang yang sangat jujur banget, straight to the forward. Kamu tidak pernah menutupi perasaan kamu. Kamu marah, kamu bilang marah. Kamu senang, kamu bilang senang. Kamu bahagia, kamu bilang bahagia gitu ya. Kamu tidak pernah menutupi perasaan kamu yang sesungguhnya. Itu menurut mereka ya. Knight of Cups ya, beberapa dari kamu nih ada yang mau didekati sama lawan jenis, ada hubungan dengan percintaan ya teman-teman. Tapi karena mereka melihat kemandirian kamu secara finansial, kamu orang yang sangat bahagia, kamu orang yang sangat mencintai dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, jadi mereka minder sendiri
Aku lihat ada beberapa energi nih ya. Lawan jenis ada yang mau mendekati kamu tapi kayak banyak berpikir. Karena menurut mereka kamu tipikal orang yang sulit sekali ditaklukkan. Orang yang sulit sekali untuk didekati lah. Gitu ya. Orang yang pemilih banget. Gitu ya teman-teman. Judes banget gitu ya. Teman-teman ya. The Star ya, kamu banyak sekali yang mengagumi teman-teman. Mungkin itu yang menjadi alasan mereka yang mau mendekati kamu lawan jenis nih. Untuk minder gitu ya. Atau bisa saja karena kamu banyak pilihannya, kamu dinilai tidak bisa setia. Kamu orang yang sulit untuk berkomitmen. Menurut mereka ya teman-teman ya. Di sini ada Eight of Swords ya. Kamu dinilai orang yang sangat kuat. Mungkin aku lihat energinya di sini beberapa dari kamu pernah mengalami situasi yang tidak nyaman untuk dirimu. Ya teman-teman ya, kamu pernah mengalami situasi yang tidak nyaman untuk dirimu. Kamu pernah mengalami situasi yang membuat kamu tidak bahagia dalam hal apapun ya, kisah cinta, pekerjaan, pergaulan gitu ya, teman-teman yang toksik bisa saja ya teman-teman. Tapi mereka memuji dan mengagumi kemampuan kamu untuk menghealing atau menyembuhkan luka hatimu sendiri. Kamu keluar dari permasalahanmu sendiri. Kamu keluar dari negative thinkingmu sendiri. Mereka tahu itu. Mungkin ini teman-teman kamu ya, kamu sering curhat sama mereka. Kamu sering cerita tentang kehidupan kamu. Kamu sering cerita tentang masalah kamu. Ya, bahkan ketika kamu mengalami negative thinking sama dirimu sendiri, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu mungkin cerita sama mereka. Tapi sekarang situasi kamu sudah berubah. Ya, kamu mampu menyembuhkan dirimu sendiri, kamu mampu menyembuhkan kekecewaan hatimu sendiri, kamu bisa keluar dari semua kekecewaan itu, bahkan bisa keluar dari negative thinking yang kamu buat sendiri terhadap orang lain. Ya, menurut mereka lawan jenis ya, siapapun itu teman-teman, kamu orang yang hebat. Kamu orang yang mampu survive, bertahan di segala kondisi. Meskipun itu sulit kondisinya, ya. Aku sih lihat di sini lebih ke teman-teman kamu ya. Pendapat mereka nih lawan jenis ya, teman-teman kamu yang mungkin sering kamu ajak ngomong lah. Gitu ya, teman-teman ya. Dari Knight of Pentacles, kamu orang yang mudah sekali memberi. Ya, memberi sesuatu kepada orang-orang yang kamu sayangi, kepada orang-orang yang kamu cintai. Intinya kamu nggak pelit. Ya teman-teman, dari Knight of Pentacles ya, lawan jenis memandang kamu, berpendapat bahwa kamu orang yang nggak pelit ya, terutama terhadap orang-orang yang kamu sayangi, terhadap teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, anak-anak kamu, pasangan kamu, siapapun. Kamu punya kemampuan secara finansial memang. Aku lihat ya, dari energinya semua juga kelihatan ya. Dari Queen of Wands juga aku lihat kamu orang yang sangat mandiri secara finansial, spiritual. Ya, kamu bahkan enjoy banget dengan menikmati banget kesendirian kamu lah, teman-teman ya. Dan di sini kamu dinilai sama lawan jenis. Kamu orang yang mudah sekali memberilah, senang sekali memberilah. Gitu ya, nggak pelit lah dinilai mereka. Gitu ya, mungkin kalau mereka bisa menilai kamu ini dan itu, otomatis mereka mengenal kamu. Dari perkenalan itu mereka otomatis juga menilai kamu. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Ya, ini menurut lawan jenis, kamu orang yang seperti itu, baik divine feminine maupun divine masculine. Kamu laki-laki maupun perempuan. Ya, kamu sudah menikah maupun kamu sudah masih sendiri. Ya, ini menurut lawan jenis, kamu seperti itu orangnya. Ya, di sini ada energi Virgo, Taurus, Capricorn. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Sagittarius, dan Aries. Oke. Ada energi water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Semua zodiak ada di sini ya teman-teman. Energi zodiak nih semua ada di sini. Entah zodiak kamu, entah zodiak mereka yang berpendapat tentang kamu. Lawan jenis ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan keadaannya dengan dirimu sendiri, dengan situasimu. Oke, semoga cocok ya teman-teman. Semoga resonate ya. Tetap bahagia, tetap jadi pribadi yang positif. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate ya udah dimaklumin aja. Ini bacaan untuk umum ya. Kalau nggak cocok ya mungkin ini bukan energi kamu yang aku tarik. Oke, bye-bye.